Shalom anak ibu semuanya, ketemu lagi dengan ibu melalui BDR kita. Ibu harap anak-anak ibu selalu dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk BDR kita ya nak ya. Nah, hari ini kita belajar tema 2, subtema 2 PB4 mata pelajaran PKN mengenai pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Namun nanti di sini difokuskan bagaimana pelaksanaan kewajiban dan hak pada hemat energi. Lalu pelajaran yang kedua yaitu pelajaran bahasa Indonesia mengenai teks petunjuk. Ya, di situ juga Ibu akan menjelaskan. Tujuan pembelajaran kita hari ini, mata pelajaran bahasa Indonesia yang pertama, siswa mampu membuat teks petunjuk tentang menghemat energi dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menyajikan teks petunjuk dalam bentuk poster dengan benar. Pada mata pelajaran PKN, yang pertama, siswa mampu menyajikan poster yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang terhadap penggunaan energi dengan benar. Namun, nanti kita akan berdoa bersama. Kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu. Terima kasih Tuhan buat perlindungan-Mu, sehingga kami boleh melakukan aktivitas seperti biasanya dan Engkau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, hari ini kami melakukan BDR, kami mohon berkatilah BDR kami. Tuhan, berikanlah kami kepintaran agar kami boleh mengerti pembelajaran hari ini dan akan menjadi bekal di masa depan kami. Banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun ya Tuhan, hapuskanlah dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada, berkatilah selalu, berikanlah kesehatan, umur yang panjang dan berkat yang melimpah. Tuhan, kami mau berdoa ya Bapa, ajarilah kami menjadi anak yang lebih baik lagi, anak yang takut akan Tuhan, anak yang saling menyayangi, yang selalu menghormati orang tua kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, ingatkanlah kami untuk mengucap syukur kepadamu. Tuhan, kami mohon pulihkanlah bumi kami, hilangkanlah dari virus corona. Tuhan, kami berdoa juga ya Bapa untuk teman-teman kami, untuk orang tua kami. Jikalau ada dalam keadaan sakit, kami mohon sembuhkanlah ya Tuhan, agar mereka boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Tuhan, kami mau berdoa untuk sekolah kami. Engkau tahu bagaimana situasi sekolah kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ya Tuhan, lindungilah sekolah kami, jauhkanlah dari orang-orang jahat ya Tuhan, agar sekolah kami menjadi lebih baik, menjadi maju ya Bapa. Tuhan, kami mohon dengarlah doa kami. Sampai di sini doa kami Tuhan. Amin. Pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, pada pembelajaran hak dan kewajiban ini sudah pernah kita bahas ya nak ya. Nah, di sini yang akan difokuskan adalah pelaksanaan hak dan kewajiban dalam hemat energi. Ibu akan mengingatkan kembali apa hak, apa itu kewajiban. Hak itu segala sesuatu yang harus kita dapatkan ataupun kita miliki. Nah, kalau kewajiban, sesuatu yang harus kita laksanakan. Jadi, supaya seimbang hak dan kewajiban, jikalau kita ingin memiliki hak, kita harus melakukan kewajiban. Selanjutnya, hak pelaksanaan dalam hemat energi. Di sini ada 5 poin Ibu berikan. Yang pertama, mendapatkan makanan dan minuman untuk memperoleh energi. 2. Menggunakan air di rumah untuk mandi, mencuci piring, dan mencuci baju. 3. Memakai sepeda untuk berangkat sekolah. 4. Menggunakan angkot untuk berangkat sekolah. 5. Menggunakan fasilitas sekolah seperti lampu dan pendingin ruangan. Itulah hak kita nak dalam pelaksanaan hemat energi. Selanjutnya, kewajiban pelaksanaan dalam hemat energi. Setelah kita mendapatkan hak kita, alangkah baiknya kita melakukan kewajiban kita. Di sini ada 5. Yang pertama, menghabiskan makanan yang sudah diambil atau diberikan. Kedua, membayar listrik di PLN. Ketiga, merawat sepeda dengan baik. Keempat, membayar biaya naik angkot. Kelima, merawat fasilitas sekolah dengan baik. Itulah hak dan pelaksanaan dalam hemat energi. Poster. Anak-anak ibu,
poster itu merupakan bagian dari iklan. Nah, iklan ini merupakan informasi yang akan disampaikan melalui media. Nah, informasi yang disampaikan ini bisa berupa barang maupun jasa. Nah, informasi yang disampaikan ini juga bisa disampaikan secara langsung ataupun tidak langsung. Dan perlu kamu ketahui bahwa iklan ini merupakan perantara komunikasi berupa membujuk seseorang. Tujuannya supaya seseorang yang mendapatkan informasi tersebut, iklan tersebut, bisa membeli produk ataupun bisa melakukan petunjuk yang didapatnya, ya. Nah, pada perantara menyampaikan iklan ini, bisa berupa dari radio, ya, bisa berupa dari radio, lalu televisi, lalu koran, terus internet, dan begitu juga poster. Nah, disinilah kita akan membahas apa itu poster. Poster adalah sebuah media atau karya seni yang membuat komposisi antara gambar dan huruf. Maksudnya di sini adalah, poster ini media atau perantara pesan yang mau disampaikan kepada orang lain. Nah, bentuknya ini adalah iklan, ya, informasi yang mau disampaikan. Jadi pada poster, untuk memahaminya, poster ini dia berisikan gambar yang berwarna. Gambarnya ini lebih mencolok, ya, dan tulisannya itu kalimat-kalimat yang mau disampaikan itu lebih singkat, ya. Kalimatnya itu lebih singkat. Kalimat yang mau disampaikan pada tujuannya saja. Itulah poster, ya. Poster ini bagian dari iklan, perantara untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Jadi menentukan membuat poster ini adalah dia berisikan sebuah gambar dan sebuah kalimat yang mau disampaikan itu menginformasikan bahwa untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu. Itulah mengenai poster, ya. Kalau dia berupa jasa ataupun kalimat berita. Tapi ada juga poster iklan yang berbentuk poster yang mau disampaikan isinya itu berupa barang yang mau dijual, ya. Ada juga seperti itu. Jadi untuk menyampaikan informasi dalam bentuk iklan itu medianya tuh banyak sekali. Salah satunya yang mau kita pelajari di sini adalah mengenai poster. Ciri-ciri poster. Ada 3 poin Ibu berikan. Yang pertama, bahasa poster singkat, padat, dan komunikatif. 2, bahasa poster bersifat persuasif. Persuasif ini maksudnya itu mengajak seseorang. Yang ketiga, biasanya poster dilengkapi dengan gambar, warna, foto, ataupun ilustrasi. Nah, sesuai yang Ibu sampaikan tadi bahwa poster itu informasi yang mau disampaikan itu dia berupa kalimat yang singkat, pada sasarannya saja tujuannya, dan dicantumkan sebuah gambar. Nah, selanjutnya poster memiliki beberapa syarat. Nah, kalau kita membuat poster yang harus diperhatikan di sini, bahasa atau kalimat yang digunakan harus mudah dipahami oleh banyak orang. Yang kedua, kalimat pada poster harus singkat, jelas, dan padat. 3, mengkomunikasikan antara gambar yang menarik dengan tulisan. Selanjutnya, dibuat semenarik mungkin supaya menarik perhatian banyak orang. Lalu, poster harus ditempelkan atau dipajang di tempat-tempat yang ramai. Dan yang terakhir, bahan-bahan untuk membuat poster harus memiliki kualitas. Selanjutnya, tujuan poster. Yang pertama, untuk menyampaikan informasi atau pesan tertentu kepada masyarakat sehingga masyarakat memiliki pengetahuan mengenai isi dari poster tersebut. 2,
untuk mendapatkan lebih banyak perhatian dari publik mengenai suatu informasi ataupun pesan yang ada di poster. Yang ketiga, untuk memengaruhi publik agar mau mengikuti isi pesan yang ada pada suatu poster. Yang keempat, untuk mengingatkan kembali suatu pesan atau informasi penting kepada publik. 5. Untuk mencari perhatian dan simpati dari publik agar mengingat dan peduli dengan isi pesan dalam suatu poster. Selanjutnya di sini adalah contoh poster pada hemat energi. Hemat air, selamatkan bumi. Nah, di sini pada poster ini sudah mencangkup pembelajaran PKN juga ya, bukan hanya bahasa Indonesia saja. Kenapa? Nah, pesannya di sini mengenai hak dan kewajiban. Kita sudah mendapatkan air. Nah, kewajiban kita harus hemat air supaya bumi kita selamat. Itulah kenapa tercantum pada pembelajaran hak dan kewajiban dalam hemat energi. Sini Ibu mengajak kamu untuk membuka buku tema kamu di halaman 73. Lihat, sudah? Ayo kita baca bersama-sama dan mengamati ya nak. Mengapa kita harus menghemat energi? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi? Nah, ternyata jawabannya banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi, seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, hemat bahan bakar. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi adalah kewajiban kita semua. Ayo mencoba. Amati poster hemat air di bawah ini. Nah, di situ ada poster hemat air. Nah, kita pahami bersama-sama ya nak. Pertama itu ada keran air, tanda garis miring. Manfaat air secara optimal, pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan. Lalu mesin cuci, lebih hemat air, gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak. Lalu di sini ada membilas pakaian ya dengan 3 ember. Jika cucian banyak, pakai saja 3 ember. 1. Untuk merendam dan menyabun. 2. Untuk membersihkan. 3. Untuk membilas. Lalu di sini lagi ada shower. Mandi berendam paling boros air. Mandi dengan gayung 3 kali lebih boros. Usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam. Lalu di sini ada wastafel. Saat gosok gigi, cuci muka atau mencukur, pastikan keran air tertutup. 1 menit air mengalir, 9 liter air terbuang. Lalu di sini ada mencuci mobil. Lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Mengguyur mobil 15 menit berarti beratus-ratus liter air terbuang. Nah, di sini maksudnya pada poster hemat air di sini kita secara tidak langsung sudah mempelajari hak dan kewajiban dalam hemat energi, yaitu air, energi air. Jadi setelah kita memahami isi poster tersebut, alangkah baiknya kalau kita sudah mendapatkan hak pada air, kita harus melakukan kewajiban kita, bagaimana cara menghemat air ya nak ya. Dan pada poster di sini ini berhubungan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, mengenai teks petunjuk. Nah, teks petunjuknya itu dalam bentuk poster dan isi posternya itu berhubungan dengan hak dan kewajiban. Pada buku tema kamu di halaman 73 ini yang kita bahas bersama-sama, kita amati tentang hemat energi. Ini sudah mencakup semua tentang teks petunjuk berupa bentuk poster dan isinya itu juga
berisikan tentang hak dan kewajiban. Kita sudah mendapatkan hak kita, yaitu kita boleh menggunakan air, dan kewajiban kita itu sudah diberitahu di sini bahwa kewajiban kita harus menghemat air. Nah, cara menghematnya itu dengan cara petunjuk-petunjuk yang diberikan tadi. Seperti tadi manfaat air secara optimal, itu ada keran air. Pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan. Nah, itu sudah ada teks petunjuknya. Secara langsung kita sudah melakukan kewajiban tersebut. Itulah maksudnya pada dua mata pelajaran tersebut mengenai bahasa Indonesia dan PKN. Tapi satu peta pikiran ini, poster tersebut ini sudah membahas 2 materi, ya nak ya. Nah, selanjutnya di sini Ibu juga mengajak kamu lihat buku tema 2 kamu halaman 74. Sekarang Ibu mengajak kamu lihat di poin yang ketiga. Apa yang perlu kita perhatikan ketika membuat poster? Ayo, apa yang perlu diperhatikan ya nak ya? Setelah Ibu kasih penjelasan tentang poster tadi, Ibu harap kamu masih mengingatnya. Ayo, ini pada poinnya itu ada 3 kalimat. Nah, bagaimana penjelasannya nak? Ada yang tahu? Oke, kita bahas bersama-sama. Pada poster bagian kalimat, maksud keterangannya di sini menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, kalimatnya singkat, padat, jelas dan berisi kata-kata efektif, sugestif dan mudah diingat. Lalu pada poster bagian gambar, maksudnya gambar dibuat mencolok sesuai dengan ide yang hendak disampaikan. Kemudian komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Lalu pada poster bagian penyajian, poster dipasang di tempat yang strategis. Ukuran disesuaikan dengan tempat pemasangan dan target pembaca. Ditempel di dinding, tempat-tempat umum atau permukaan datar lainnya dengan sifat mencari perhatian mata sekuat mungkin. Kemudian dibuat dengan warna-warni kontras dan kuat. Selanjutnya, Ibu mengajak kamu buka buku halaman 75. Pada poster, kamu bisa menggunakan teks petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu hal. Gambar dalam poster harus mendukung isi. Penyajiannya pun harus menarik dan mudah dipahami. Ibu mengajak kamu untuk mengamati peta pikiran di halaman 75 mengenai hemat energi. Di sini banyak sekali energi yang digunakan ya. Kita perhatikan ya nak ya. Itu pada kantin, bagian kantin. Coba lihat bagian kantin ya. Itu ada kulkas. Di situ gunakan kulkas berenergi rendah ataupun watt rendah ya katanya di situ. Lalu pemanas. Ada 3 benda. Yang pertama, pertimbangkan pemakaian energi solar atau surya. Lalu gunakan penanak nasi dan pemanas air listrik seperlunya. Itu dia. Sekarang peralatan kantor. Di sini ada 3 poin. Beli alat-alat elektronik berlogo hemat energi. Baru komputer. Matikan komputer pada saat tidak digunakan. Lalu matikan energi listrik tidak digunakan. Dan seterusnya masih banyak lagi di situ ya nak ya, bisa kamu perhatikan. Hemat energi AC, lampu, sampah, transportasi dan seterusnya ya nak ya. Itu boleh kamu pahami lagi nanti. Nah, selanjutnya Ibu mengajak kamu buka di halaman 76. Kamu dapat mengisi diagram berikut supaya poster yang kamu buat lebih fokus. Nah, anak-anak Ibu, kalau kita mau buat poster berdasarkan peta pikiran tadi di halaman 75, kita di sini ditugaskan membuat diagramnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita bahas bersama-sama diagramnya ya. Lihat. Topik menghemat energi. Yang poin pertama, gunakan kipas angin jika perlu saja. 2. Hemat listrik, diselamatkan bumi. Lalu poin ke-4, ayo menghemat listrik,
5. Matikan lampu kamar. 6. Matikan televisi jika tidak ditonton. Nah, jadi kalau kita sudah membuat diagram itu, kita bisa membuat poster yang berisikan hak dan kewajiban berdasarkan peta pikiran di halaman 75 ya nak ya. Nah, contohnya bagaimana? Contohnya seperti coba lihat. Tadi di peta pikiran halaman 75 kan ada bagian lampu kan nak? Ada tidak? Coba lihat. Nah, ternyata ada. Nah, di situ ada matikan lampu. Lalu pada saat tidak dipakai, pada saat makan siang. Nah, bentuk membuat posternya bagaimana, Bu? Nah, seperti ini. Ini contohnya. Contoh membuat poster yang berisikan ada hak dan kewajiban. Nah, ini posternya, ada gambarnya, ada kalimat yang mau disampaikan. Nah, kalimatnya itu tentang teks petunjuk. Nah, teks petunjuk ini karena pelaksanaan yang mau kita lakukan berhubungan dengan kewajiban. Nah, di sini sudah berhubungan tentang hak pelaksanaan. Di sini sudah berhubung dengan teks petunjuk, bagaimana menghemat energi. Ya, lalu teks petunjuk yang disampaikan dalam bentuk apa? Poster, seperti inilah dia. Nah, jadi ini nanti berhubungan dengan tugas kamu, ya, berhubungan dengan tugas kamu. Jadi kamu harus memahami bagaimana cara membuat poster, ya, berisikan tentang teks petunjuknya ada, lalu berisikan hak dan kewajibannya juga ada. Ini sudah mencakup semua, padahal ini sudah singkat. Di sini ada posternya, lalu ada teks petunjuknya. Teks petunjuknya mengenai apa? Bagaimana cara menghemat energi. Di sini katanya mematikan lampu jika tidak diperlukan. Lalu haknya di mana? Haknya kita sudah mendapatkan listrik sehingga kita menghidupkan lampu, ruangan menjadi terang. Kewajibannya bagaimana? Yang seperti teks petunjuk tadi nak, kewajiban kita menghemat energi. Menghemat energinya bagaimana caranya? Mematikan lampu jika tidak diperlukan. Seperti itulah nanti tugas kamu. Oke, anak ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan yang ibu berikan tadi. Ibu harap kamu memahaminya ya. Nah, untuk tugas itu di halaman 75 ada 3 poin di situ. Buatlah poster tentang hemat energi. Pilih satu hal yang menurutmu paling menarik. Kamu dapat mengamati peta pikiran berikut untuk membantumu menemukan ide guna membuat poster hemat energi. Jadi di sini maksudnya kamu membuat poster tentang hemat energi, ya. Namun pada isi poster kamu itu berhubungan tentang pelaksanaan hak dan kewajiban. Isi poster kamu itu menyangkut tentang pelaksanaan hak dan kewajiban, ya. Jadi panduannya di sini kamu lihat di peta pikiran tersebut di halaman 75. Jadi maksudnya kamu membuat poster hemat energi yang berisikan juga ada pelaksanaan hak dan kewajibannya itu, ambil kaitannya dari peta pikiran di halaman 75. Itu dia ya. Nah, Bu, apakah ada contoh yang membantu tugas kami? Ada. Pada video sebelumnya yang ibu berikan tadi itu juga bagian dari contoh membuat poster yang berisikan ada tentang pelaksanaan hak dan kewajibannya. Itu sebagai contoh, bukan jawaban, karena kamu mengerjakan tugas kamu itu bergantung pada peta pikiran pada halaman 75. Itu saja tugas kamu. Berapa Bu posternya dibuat? Buat saja satu ya, satu, gak perlu banyak, satu saja. Yang penting kamu memahaminya ya. Itu sajalah tugas kamu nak. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.